Masuk tahun 2021, Tuhan mau ketika saudara melihat tantangan, pergumulan masalah menjadi makanan untuk imanmu yang harus saudara telan. Amin. Tuhan tidak pernah menciptakan masalah dalam hidup. Dia tidak pernah memberikan masalah dalam hidupmu. Terkadang masalah datang dalam kehidupan kita karena kesalahan kita sendiri. Tetapi ketika masalah itu datang, ketika tantangan itu, pergumulan datang, Tuhan mau tantangan, pergumulan menjadi makanan yang harus saudara telan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yang ke-10 orang berkata, negeri yang kita intai adalah negeri yang memakan penduduknya. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata, kita akan menelan habis mereka. Jangan memberontak kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kita masuk. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Allah menyertai kita. Mereka akan kita telan habis. Yesus lahir di Bethlehem. Apa artinya Bethlehem? Bethlehem artinya rumah roti. Beth, rumah. Gereja kita Bethesda, Beth Hesed. Beth itu rumah, Hesed kasih karunia. Bethesda, rumah kasih karunia. Bethlehem, Beth itu rumah, lehem itu roti. Jadi Bethlehem adalah rumah roti. Saya mau saudara mengerti, lehem adalah roti untuk dimakan. Amin. Dan lehem, akar katanya itu berasal dari kata laham. Jadi lehem berasal dari kata laham. Lehem berasal dari kata laham. Jadi akar katanya lehem, roti, adalah laham. Laham artinya to fight, to do battle. Amin. War, berperang. Mungkin saudara bertanya, bagaimana mungkin akar kata roti berasal dari kata berperang? Apa yang Tuhan mau sampaikan sama saudara? Ini yang Tuhan mau sampaikan sama saudara. Ketika saudara makan, dan makan di sini perhatikan baik-baik, berbicara tentang makan firman Tuhan. Ketika saudara makan, sesungguhnya saudara sedang ada dalam peperangan di mana Tuhan yang berperang buat saudara. Aku membawa kabar kepadanya seperti yang ada di dalam hatiku. Pertanyaan saya, kabar apa yang Kaleb beritakan yang ada di dalam hatinya? Kaleb berkata begini, negeri yang kita intai itu adalah negeri yang luar biasa baik. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kaleb, dia menyimpan perkataan Tuhan di dalam hatinya. Dia menyimpan janji Tuhan di dalam hatinya. Apa janji Tuhan? Apa perkataan Tuhan? Aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang baik. Dengan kata lain, Kaleb mau berkata, aku berjalan bukan berdasarkan apa yang aku lihat, tapi aku berjalan berdasarkan apa yang Tuhan katakan, yang aku taruh dalam hatiku. Dia menaruh perkataan Tuhan di dalam hatinya. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Apa firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa tentang Kaleb? Di ayat yang ke-9 tadi, Musa bersumpah, setiap tanah yang diinjak oleh kakimu menjadi milik pusakamu dan milik anakmu sampai selama-lamanya. Ini yang dikatakan Tuhan, aku akan membawa kamu masuk ke negeri ini dan anak-anakmu akan mewarisinya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Kaleb mendengar janji Tuhan yang diucapkan kepada Musa 45 tahun yang lalu, dia simpan semua perkataan Tuhan, dia simpan semua janji Tuhan di dalam hatinya. Dan perhatikan baik-baik, selama 45 tahun dia simpan. Selama itu juga 45 tahun Tuhan pelihara hidupnya. Dia tidak menjadi tua. Umurnya boleh bertambah, kekuatannya tidak pernah berkurang. Untuk apa?
Tuhan tetap menjaga Kaleb tetap sehat, tetap awet muda untuk bisa melihat warisannya. Yang percaya boleh bilang amin.